Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, segenap mustami kajian Ahad subuh sampai subuh masjid At-Taqwa Beringin Anom Kanar Haji Bodoh ataupun yang berada di mana saat ini rahimani wa rahimakumullah. Hadiah-hadiah yang dibutuhkan cuma itu. Jadi orang yang mati itu diantaranya masih bisa mendapatkan aliran pahala ya, selain ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, anak yang doakan anak soleh, doakan orang tua, itu ada hadiah. Ini bisa mati hadiah. Jadi kalau kita punya orang tua yang meninggal, kita sedekah, kita atas namakan orang tua, maknanya adalah sedekah ini pahalanya dialirkan untuk kedua orang tua. Kita bawa masjid, kita beramal soleh, kita kaji, kita mempergiat diri untuk untuk menghadiri majelis ilmu, kita menghadiri sholat berjamaah, sholat fardu, maka kita seperti tutor antara ilmu masjid, berbanyak langkah masjid, kita niatkan kesolehan kita yang kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Kita pada itu ya sekalian, sedekah dan sebagainya kita hadiahkan. Ini hadiah ini sampai kepada orang yang sudah meninggal. Pertanyaannya sekarang, kalau amal kebaikan saya hadiahkan untuk orang yang meninggal, saya dapat apa? Saya dapat apa? Yang menarik itu ada yang pernah berpikir seperti itu. Kalau saya beramal soleh dan pahalanya saya berikan untuk orang tua saya dapat apa? Baru sekalian, kita berbuat baik, kita melakukan kebaikan untuk orang lain, kita bersedekah untuk orang lain, kita beramal kebaikan untuk orang lain, pahalanya ini justru kita dapat 2 kali lipat. Dapat 2 kali lipat. Kita mendoakan orang tua ya Allah, Rabbana Allahumma firli walidayya. Kepada orang tua nyampe doa itu, pahalanya nyampe, hadiah kita baca nyampe, kita sendiri dapat juga membaca itu sendiri dan kita hidup balik hari berdua. Makanya kita hemat, kalau kita harus berkali 100.000 masukkan ke masjid, ini bangganya diniatkan saya sedekah, niatkan ya Allah saya sedekah pahalanya orang tua saya. Orang tua kita juga 100.000 itu tetap mengalir tanpa mengurangi kita ke orang tua dapat, dan kita dapat pahala lagi hidup balik kita mendapat pahala kebaikan kita bakti kita pada kedua orang tua. Doakan orang lain sama, doakan orang lain apalagi orang itu tidak tahu kalau kita doakan ya seperti orang yang sudah muslim dan orang yang sudah muslimat kan tidak hanya ada syahadat terbatas, tapi cuma itu berada dan hukumnya. Orang yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang saudara itu tidak tahu, maka dikabulkan untuk yang didoakan dan dikabulkan untuk yang berdoa. Jadi dapat impact, dapat timbal yang luar biasa. Dan 2 doa yang tidak ditolak oleh Allah itu ya
yang pahalanya langsung dikabulkan untuk yang kedua, doa kepada kedua orang tua dan doa kepada orang yang juga ke kita, yang membenci kita. Ini berat. Kita itu selalu dibosi oleh seseorang misalnya. Seseorang itu boleh bakal, boleh orang jauh, boleh netizen begitu. Tapi kita harus doa kebaikan. Itu Pak, doa untuk dia belum Allah kabulkan, dikabulkan dulu kita. Ini masalah. Tapi benar, mungkin lagi kita dibosi, dicakuk hati, dirasani, dihibah mana-mana, gitu. Kok kita mau berdoa kebaikan kita terus? Tapi itu justru kebaikan doa itu ya kembali pada kita otomatis. Itu sebenarnya kita hilang kita musibah. Jadi sebenarnya, oh iya, yang kesembilan adalah fitnatul qabr. Fitnatul qabr wa ahwalul qiyamah. Jadi fitnah kubur dan kesusahan di hari kiamat itu juga merupakan kafarat. Jadi yang namanya azab neraka itu adalah ending dari semua perjalanan kita di alam dunia, barisan, mizan, perhitungan, sirat, endingnya akan surga dan neraka. Surga dan neraka ini ditentukan oleh proses sebelumnya. Nah, orang yang memiliki dosa-dosa ketika mati itu di antara kafarnya adalah ketika mendapat kesusahan di alam kubur. Di alam kubur itu belum ada azab, tapi ada kesusahan, ada penderitaan. Itu ternyata juga merupakan kafarat dari kehidupan akhir. Dan di yaumil kiamat, di mana matahari diturunkan sampai sedekat, ada seseorang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri, ada ketakutan yang luar biasa, sampai oleh Nabi SAW, ya itulah setiap orang itu akan berhadapan dan diinterogasi langsung oleh Allah tanpa perantara. Nengok kanan, tidak ada siapapun yang bisa dicontoh kecuali amal-amalnya, amal perbuatan baik yang dikasih saudara. Nengok kiri, ngeri karena amal perbuatan itu tidak ada yang sama Allah. Ini ada satu ketegangan, kesusahan, ketakutan yang luar biasa. Ini pun juga merupakan menjadi kafarat, menjadi penghapus dosa-dosa hingga pada akhirnya dia meniti silat itu yang akan ditentukan oleh proses, dan proses itu berlangsung sampai yaumil kiamat, sampai yaumil iman. Jadi itu seorang mukmin yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik dalam arti selamat masuk ke dalam surga, itu tidak hanya dunia, berlaku juga di alam kubur kalau mendapatkan kenyamanan, dan pasti di yaumil kiamat di hari bangkit nanti ketidaknyamanan akan sangat besar. Apakah dia beriman, apakah dia beramal soleh sedikit atau banyak, semuanya berat, semuanya takut, semuanya khawatir, semuanya susah, semuanya sedih, dan itu menjadi kafarat atas dosa-dosa. Itu sekalian, maka kita semakin sadar bahwa seorang mukmin itu tidak akan pernah, sebagai faedah yang terakhir, tidak akan pernah sepi dari ketidaknyamanan, karena itu merupakan kebaikan dari Allah yang ditimpakan oleh seorang mukmin, dan itu wajib disikapi dengan minimal sabar. Syukur bisa meningkat ridho, dan syukur lagi kalau bisa menggapai derajat syukur. Itu harus sekalian, itu berat. Karena berat hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya dipasangi Meksiko gitu. Kalau berat hadiahnya surga. Ini hadis dari 39 kita sudahi. Kita akan dapat beberapa respon. Lalu monggo dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanyakan kondisi negara kita kan dialami tekanan ekonomi, secara ekonomi ini kan. BBM naik, terus dolar hampir berapa? Ya, Hampir 19. terus bagaimana sikap kita sebagai rakyat biasa ketika menghadapi krisis ekonomi seperti ini? Kemudian kedua, bagaimana sikap kita ketika doa kita belum terkabul? Terima kasih. Ya, saya tanya. Jadi begini, Jagat ingin bertanya satu hal. Satu saya. Mengapa masjid ataupun musola merupakan sebuah tempat ibadah daripada tempat untuk menyebarkan kampanye politik? Itu. Ya, betul. Ya, terkait dengan pertanyaan pertama, sikap kita menghadapi krisis multidimensi, krisis ekonomi ya, krisis sosial ya, sekarang politik juga ya. Meskipun di kalangan elit itu solid, tapi antara elit dengan grassroots ini sekarang lagi mungkin apa? Satu-satu. Sikap kita adalah kita tetap berpegang pada kepatuhan. Jangan sampai dari kita kembali kita sikap itu kawal pada diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau itu sudah menjadikan satu bentuk musibah, dolar naik, bukan dolarnya naik, rupiahnya yang hancur, sehingga inflasi yang tadinya 100.000 bisa untuk beli tidak itu sekarang tidak cukup hanya beli ini atau hanya beli itu saja, tidak beli. Nah, ini ada satu musibah. Kembali ke konsep dasar. Yang pertama, kita bersabar. Yang pertama, kita tidak boleh menggerutu atau bersuluk atau ya tasawuf, menyalahkan diri, menyalahkan Allah dan lain sebagainya, menyalahkan akhir. Bersabar, minimal berada pada konteks pada derajat sabar. Satu, tidak tasawuf tadi. Yang kedua, menjaga diri dalam kepatutan yang tidak menjadi sisa. Beli beras semakin sulit, beli BBM juga sulit sekarang. Karena aku beras. Sabarnya itu mana? Kita berupaya apapun caranya, asalkan tidak keluar dari keterpaksaan. Tidak boleh tidak boleh mencuri, tidak boleh kalau demo menyampaikan aspirasi, tidak boleh rusak. Itu namanya besar. Terus berada doa Udhani astajibah. Jadi kita tiadakan karena Allah menyatakan berdoa kepada niscaya. Maksud kita akan Allah mengatakan pasti yang dikabulkan, masa kita mengatakan tidak dikabulkan. Hanya belum Udhani astajibah. Tetapi Allah tahu kapan Allah akan memberikan kebaikan yang seperti diminta itu. Ya Allah, berilah aku apa ini ya Allah tahu, Allah maha tahu. Kalau diberi apa hari ini pasti nanti nabrak tubuh karena belum bisa nyetir, kan belum bisa nyetir tuh pasti akan nabrak. Allah tahu. Jadi doa itu bukan tidak dikabulkan, setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya saja waktunya yang Allah Maha tahu yang kita lakukan. Kata ini nanti pengabulannya di akhirat pasti.
Jadi berdoa kita tetap minta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai berdoa sebagai bentuk ketergantungan kita bahwa kita menyatakan satu pernyataan lalu sekarang Kaulah ya Allah yang merupakan Maha Pemberi pertolongan, Maha Pemberi perlindungan alaika dan kepada mula segalanya tergantung. Jadi doa tidak pernah tidak Allah penuhi, pasti Allah penuhi, cuma kapannya inilah yang Allah Maha tahu. Maka beberapa orang alim ulama kalau doa tidak dikabulkan itu justru bersyukur. Misalkan ini mas, ya Allah berilah aku mobil Toyota Alphard, ya Allah ini sudah dicatat pasti dikabulkan. Hanya saja kalau belum hari ini pasti Allah akan memberikan yang lebih baik dengan momen dan dengan barang yang jadi lebih baik. Maka Sayyidina Ali ketika doanya belum terjawab, belum terkabulkan, justru alhamdulillah karena Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang saya minta. Yang saya minta hanya yang bisa kita gambarkan dalam anak-anak kita, tapi Allah akan beri adalah sesuatu yang tidak bisa kita lukiskan di dalam baiknya, kebaikannya, kemewahannya yang Allah akan berikan pada kita tidak terlukis dalam anak-anak. Maka justru bersyukur kalau hanya minta apa hari ini belum dikabulkan, Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa itu, akarnya, berbentuk apanya, itu Allah akan sesuatu, tapi pasti. Meskipun itu nanti ada doa yang dikabulkannya di surga. Di surga nanti naik apa, tapi apanya pasti tidak seperti apa hari ini baik. Gitu. Kak, itu masjid musola sebagai tempat ibadah, kenapa untuk bicara politik begitu? Iya betul. Ada sebagian pihak yang mendikotomi antara politik dengan agama. Masih jangan dipakai ngomong politik. Masih jangan dipakai, masih itu ngomong untuk amalan-amalan ibadah. Ada yang seperti itu. Ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju mengatakan bahwasanya politik adalah bagian penentuan nasib kesejahteraan dunia akhirat kita. Politik adalah satu hal yang melekat dalam diri kita, yang bisa menjamin keselamatan akidah kita, iman Islam kita, sehingga sangat perlu dibicarakan di manapun. Yang perlu dibicarakan adalah bicara politik dengan berupaya makar itu berbeda. Berbicara politik, sebaiknya pemimpin itu seperti ini, harus memenuhi kualifikasi ini dan itu. Pemimpin itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita Tuhan yang Maha Esa. Pencerahan atas penentuan hasil kita, bagaimana kita berbangsa dan bernegara, itu memang jadi bahasan di dalam agama dia dan dipraktekkan oleh para ulil amri di antara kita. Maka dalam konteks membicarakan kesejahteraan dunia akhirat umat bangsa, suatu bangsa itu wajib dimanapun. Nah, politik tidak hanya dimaknai oleh perebutan kekuasaan, kemudian apa itu siapa yang berkuasa, kemudian kalau ada pihak lain yang mengatakan tentang politik dimaknai yang tidak sejalan dengan penguasa, dimaknai sebagai upaya makar. Pemahaman inilah kemudian yang mengantar pada satu wacana pada satu wacana bahwa masjid jangan dipakai membicarakan masalah politik. Kalau dipakai untuk merencanakan makan itu memang tidak boleh. Dipakai untuk menjelek-jelekkan pemerintah juga tidak boleh. Dalam arti membicarakan masalah politik adalah membicarakan kebaikan mana umat ini nanti kalau memilih pemimpin, karena umat ini menempatkan diri sebagai seorang
warga negara di hadapan penguasa. Bagaimana ini semua dibahas keras. Jadi ada semacam pembelokan arah makna dari bicara politik di Masjid dilarang. Itu iya kalau memang yang dibicarakan yang dibahas itu adalah rencana untuk makar dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang dibicarakan adalah kemaslahatan, pencerahan, pembekalan politik yang benar. Bahwa kalau jadi pemimpin itu harus kalau terjadi lapar harus paling dulu laparnya. Kalau negara makmur harus paling belakangan kenyangnya. Itu politik. Tapi yang terjadi kan di sebagian besar dalam kekuasaan dan rakyatnya kurus-kurus kelaparan, pejabatnya penguasanya gendut-gendut karena kekenyangan. Itu yang terjadi. Nah, itu tidak benar. Dimanapun itu tidak benar. Agama pun tidak mengajarkan seperti itu. Dan kita berhak kalau diwajibkan tawas sobilar, tawas sobis, amar ma'ruf nahi amar ma'ruf guys, ma'ruf itu ya perintahkan kepada kebaikan dengan cara al-baril hasan bil-hikmah al-baril hasan. Demikian ada masih kita ingin mudah-mudahan apa yang kita bicarakan benar-benar bisa menjadi wasiat kekurangan Allah untuk menjadi kita menjadi orang yang baik, jadi orang yang baik dengan cara diberi hidayah, diberi takwaan, diberi penjagaan kehormatan kita dan diberi kekayaan kita untuk bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.